Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan akhir, yang mana laporan ini berjudul Implementasi dan Analisa Sistem Keamanan pada PPST Plus di Jaringan Layer 2. Kelompok 4 ini beranggotakan ada Yusti Ngurah Ariatri Andika dengan NIM 022, ada Imade Yuda Prakasa dengan NIM 070, dan saya sendiri Ika Mengadi Bayuwardana dengan NIM 089. Di mana sebelum kita melangkah lebih lanjut untuk menjelaskan latar belakang, alangkah baiknya saya menjelaskan abstrak dari laporan ini. Saat ini jaringan komputer telah banyak digunakan dalam berbagai macam bidang dan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hampir setiap perusahaan atau organisasi menggunakan jaringan komputer. Oleh karena itu, maka perlu dibuat sebuah jaringan komputer dengan memiliki kinerja yang lebih baik. Banyak perusahaan atau organisasi yang memiliki topologi jaringan layer 2 yang luas dan melibatkan jalur redundan menerapkan konsep Spanning Tree Protocol atau SDP pada jaringannya. Penggunaan Spanning Tree Protocol adalah untuk mencegah terjadinya broadcast apabila sebuah perusahaan atau organisasi menerapkan sistem redundan pada perangkat jaringan yang digunakan, sehingga peranannya sangat vital. Meskipun memiliki kemampuan yang baik dalam menangani broadcast, namun apabila tidak mempergunakan sistem keamanan dengan baik, jaringan bisa terganggu, bahkan dapat mengakibatkan broadcast. Salah satu serangan yang mampu mengganggu jalannya Spanning Tree Protocol adalah trust using BPDU konflik. Latar belakang. Spanning Tree Protocol atau disingkat SDP adalah protokol yang berfungsi untuk mencegah terjadinya looping pada proses pengiriman data. SDP biasanya digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. SDP akan melakukan blocking terhadap satu atau beberapa port, sehingga nantinya hanya akan ada satu jalur yang digunakan untuk mengirim data, sementara yang lainnya akan menjadi jalur cadangan atau disebut jalur backup. Ketika jalur utama yang digunakan untuk mengirim data mengalami down, maka SDP akan membuka port yang diblok tadi. Pengiriman data akan dialihkan ke jalur cadangan sampai jalur utama kembali normal. Di sini juga diperlihatkan gambar contoh topologi jaringan yang mempergunakan switch. Versi SDP tradisional IEEE 802.1d, di samping memiliki kemampuan mitigasi broadcast yang baik, namun dari segi keamanan masih kurang, karena belum mampu mengatasi adanya serangan-serangan terhadap Spanning Tree Protocol itu sendiri. Di samping itu, SDP tradisional juga tidak memiliki fitur-fitur keamanan dalam mencegah terjadinya serangan. PPST Plus merupakan salah satu versi SDP milik Cisco yang memiliki fitur-fitur keamanan seperti Fortress dan BPDU buat untuk mencegah terjadinya serangan berupa pengiriman BPDU. Namun apabila fitur ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka serangan tetap bisa dilakukan. Pada penelitian ini akan dilakukan suatu percobaan dengan cara melakukan penyerangan terhadap topologi LAN yang memanfaatkan fitur keamanan milik PPST Plus untuk membuktikan apakah dengan menggunakan fitur keamanan ini, apakah dapat menangkap serangan Spanning Tree Protocol. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan rumusan masalah dari implementasi dan analisa sistem keamanan pada PVST Plus di jaringan layer 2. Di mana implementasi ini memiliki tujuan yang pertama, mengimplementasikan penggunaan perfilan Spanning Tree Plus dan melakukan serangan Spanning Tree Protocol dengan DOS using BPDU config di saat fitur keamanan milik PVST Plus terhadap adanya serangan Spanning Tree Protocol tidak diterapkan. Yang kedua, yaitu mengimplementasikan dan mengujikan fitur sistem keamanan milik PVST Plus terhadap adanya serangan Spanning Tree Protocol dengan DOS using BPDU config. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa saja yang terjadi apabila hacker menyerang suatu LAN yang tidak memanfaatkan fitur keamanan Spanning Tree Protocol. Lalu yang kedua, apakah fitur keamanan milik perfilan Spanning Tree Plus mampu menangkal serangan Spanning Tree Protocol. Nah, untuk metodologi dan penjelasan akhirnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, penjelasan terkait metodologi dan hasil pengujian akan dilanjutkan oleh saya. Jadi berikut ini merupakan topologi yang kami pergunakan dalam melakukan pengujian. Nah, jadi sebelum melakukan pengujian, kami juga memerlukan beberapa item yang diperlukan. Nah, seperti yang pertama adalah Genestry. Jadi ini merupakan software yang dipergunakan untuk melakukan simulasi. Kemudian ada SolarPathy. Kemudian ini merupakan software yang dipergunakan untuk melakukan konfigurasi nantinya di switch Cisco dan router. Kemudian ada VirtualBox. Di sini saya menjalankan OS kali Linux untuk memanfaatkan tools hackingnya, yaitu Yersinia yang dipergunakan untuk melakukan hacking di layer 2. Kemudian ada Wireshark. Jadi di sini kami juga akan melakukan pengecekan terkait jalur komunikasi yang dipergunakan agar tahu seperti apa kondisi yang ada di topologi. Kemudian yang terakhir ada switch, beberapa switch dan sebuah router. Nah, jadi switch dan router ini merupakan milik Cisco yang saya gunakan untuk simulasi ini, yang bisa cari di internet. Nah, di sini bisa dilihat pada topologi ada beberapa switch yang dimana tempat host A itu terkoneksi, kemudian ke atas terdapat sebuah router yang mewakili internet, kemudian dari internet terhubung ke host B. Nah, jadi di sini host A akan melakukan komunikasi dengan host B melalui internet nantinya. Nah, kemudian masuk ke kondisi awal jaringan. Jadi kondisi awal jaringan ini merupakan kondisi di mana komunikasi yang dilakukan oleh host A dan host B itu berhasil. Nah, jadi di sini pada topologi semua perangkat itu sudah terkonfigurasi, baik itu IP address-nya. Untuk host A seperti di sini topologi sudah terkonfigurasi 172.16.1.10/24, begitu juga di host B. Begitu juga pada router, yaitu default gateway-nya. Nah, karena di sini kami mempergunakan PVST+, jadi di sini juga pada switch sudah masing-masing terkonfigurasi mempergunakan PVST+. Nah, jadi selama melakukan pengujian, kami akan mengaktifkan continuous ping yang dijalankan oleh host A menuju host B untuk mengetahui apakah paket yang dikirimkan atau ICMP yang dikirimkan itu mampu sampai ke tujuan. Nah, kemudian di sini juga bisa dilihat pada switch SW1 yang gambar B. Di sini merupakan tampilan CLI pada switch 1. Jadi switch 1 di sini berperan sebagai root bridge. Nah, jadi seperti pada spanning tree algoritma, jadi sebelum melakukan transmisi data itu harus melakukan seleksi berupa root bridge. Nah, jadi di sini switch 1 yang berperan sebagai root bridge. Nah, kemudian di gambar C bisa dilihat di sini merupakan hasil tangkapan dari Wireshark. Nah, jadi di gambar yang atasnya itu merupakan jalur A. Jadi sesuai dengan yang ada di topologi, di sini ada jalur A dan jalur D. Nah, jadi host A akan mengirimkan melewati switch 3, kemudian ke switch 1, baru ke internet, baru ke host B. Nah, jadi di sini tangkapan dari kondisi di jalur A dan kondisi di jalur D. Jadi di kondisi jalur A bisa dilihat di sini terkirim ICMP. Sementara yang di bawahnya itu tidak ada pengiriman paket berupa ICMP. Jadi bisa disimpulkan transmisi melalui jalur A. Kemudian masuk ke skenario STP attack pada topologi yang menerapkan PVST+ tanpa mempergunakan fitur keamanannya. Nah, jadi di sini di gambar A bisa dilihat ini merupakan kondisi sebelum dilakukan serangan. Dalam hal ini serangan DOS using BPDU config. Jadi bisa dilihat tidak ada kegagalan sesuai pada yang ada di gambar A. Kemudian setelah dilakukan serangan, terlihat pada CLI di host A itu sudah time out. Nah, dan bisa dilihat juga
pada antar muka Yersinia yang di sebelahnya itu sudah aktif. Dan di sini bisa dilihat ada bridge ID, root ID, port, dan sebagainya yang merupakan identitas dari BPDU yang dikirimkan oleh hacker. Kemudian bisa dilihat dampak dari serangan tersebut. Selain dengan pengiriman gagal, juga bisa dilihat di sini pada switch 1 ya. Jadi switch yang awalnya menjadi root bridge itu berubah menjadi tidak root bridge. Artinya di sini karena BPDU itu berisi identitas terkait dengan siapa yang menjadi root bridge-nya, maka karena berubah root ID-nya, jadi topologi pada LAN di host A itu melakukan penseleksian root bridge kembali, sehingga selama penseleksian tersebut traffic tidak bisa dikirimkan. Makanya sesuai dengan gambar di B ini timeout karena tidak bisa pengiriman dengan paket itu tidak bisa dilakukan. Nah, hal ini juga dapat dilihat di gambar D. Di sini di hasil tangkapan di Wireshark bisa dilihat di sini merupakan kondisi di jalur A dan di jalur D itu terdapat banyak broadcast dari BPDU yang dikirimkan oleh Yersinia atau host hackernya. Nah, jadi ini merupakan kondisi trafiknya itu cukup banyak karena di OS. Nah, berikutnya itu setelah serangan dilakukan, berikutnya dihentikan. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar E itu kondisi ketika serangan dihentikan ya. Jadi yang awalnya time out kembali aktif untuk melakukan transmisi ICMP. Kemudian di gambar F bisa dilihat pada switch 1 itu kondisi awalnya yang sebelumnya akibat diserang itu tidak menjadi root bridge, sekarang menjadi root bridge kembali setelah serangan dihentikan. Begitu juga pada gambar G, di sini di jalur A yang sebelah kiri itu sudah mengirimkan paket, kemudian jalur D yang sebelumnya memang tidak mengirimkan paket itu sudah sedikit sekarang kondisi broadcast BPDU yang dikirimkan oleh hacker. Nah, skenario berikutnya yaitu melakukan pengujian di saat dengan fitur keamanan dari PVST Plus itu diaktifkan. Nah, jadi di sini yang kami terapkan yaitu implementasi dari BPDU Guard. Nah, jadi pada gambar A itu bisa dilihat konfigurasinya seperti apa. Jadi pada topologi di sini host dari hacker itu terhubung pada switch 4 dan terhubung juga pada interface Ethernet 0/2. Jadi di sini sudah masuk ke interface Ethernet 0/2, kemudian mengaktifkan spanning tree BPDU Guard enable. Nah, itu saja konfigurasinya. Kemudian hacker melakukan penyerangan. Nah, di sini bisa dilihat di gambar B setelah penyerangan aktif pada switch 4 itu link pada Ethernet 0/2 itu berada di kondisi down karena BPDU Guard yang sudah diimplementasikan di interface tersebut itu aktif dan akan melakukan pemutusan link akibat adanya BPDU yang masuk, sehingga BPDU yang dikirimkan oleh hacker ini tidak akan masuk ke topologi pada pengujian ini. Nah, kemudian pada gambar C bisa dilihat pada switch 1 itu masih pada kondisi menjadi root bridge. Kemudian pada traffic di host A itu bisa dilihat di gambar D itu masih berjalan seperti kondisi awal, yaitu tidak ada pemutusan, tidak ada kegagalan dalam pengiriman paket di saat serangan masih berlanjut. Kemudian pada gambar E bisa dilihat juga hasil capture oleh Wireshark itu pengiriman masih berlangsung seperti biasa, baik itu di jalur A dan jalur D.
Nah, jadi kesimpulan dari hasil pengujian yang telah dilakukan, yang pertama adalah penerapan PVST Plus pada topologi yang terdiri dari beberapa switch mampu melakukan seleksi root bridge dan melakukan pemilihan jalur seperti halnya penggunaan STP pada umumnya. Kemudian, penerapan PVST Plus dengan tidak menerapkan fitur keamanannya pada topologi belum mampu menghalau terjadinya serangan dengan spanning tree attack topologi. Kemudian yang ketiga, dengan menerapkan fitur keamanan PVST Plus pada topologi, spanning tree protocol attack dengan DOS using BPDU config tidak mampu mengganggu komunikasi host A dan host B akibat penerapan BPDU guard pada interface yang diserang. Kemudian dampak penerapan sistem keamanan yang tepat untuk menghalau adanya serangan pada suatu jaringan akan membuat komunikasi oleh host-host akan berlangsung dengan baik tanpa terjadinya kegagalan jaringan maupun pencurian data. Nah, jadi sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.